Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Nagiroh, NIM T 2019-7077. Saya akan menjelaskan mengenai media pendidikan Islam perspektif hadis. Apa sih itu media pendidikan? Media pendidikan merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi, guna mencapai tujuan pembelajaran. Media pendidikan dapat menggunakan gambar, menggunakan jari tangan, menggunakan kerikil. Selain itu, pada era modern, visual dapat dikategorikan menjadi media yang tidak diproyeksikan dan media proyeksi. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai media pembelajaran menggunakan gambar dan menggunakan jari tangan. Pertama, saya akan menjelaskan hadis tentang media pembelajaran mengenai gambar persegi dan garis-garis lurus. Garis adalah elemen yang terpenting. Tanpa ada garis, tidak akan ada bentuk. Tanpa ada bentuk, tidak akan ada wujud. Dan tanpa garis serta bentuk, tidak akan ada pola. Sebenarnya sehari-hari kita selalu melihat elemen garis. Hanya mungkin karena terlalu terbiasa, mata kita tidak menyadarinya. Misalnya seperti alur sungai, garis pantai, pematang sawah, jalan, rel kereta api, tangga, gedung, ubin, keramik, dan lainnya. Hadis Anas riwayat Bukhari tentang Nabi pernah menggambar dalam rangka menerangkan antara keinginan manusia dengan saat datangnya ajal yang berbunyi. An Abdillah radhiyallahu anhu qala khaton Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khoto murabba'an wa khoton fil wasatil kharijam min wa khoto khututon sigharon ila hadzal ladzi fil wasati min janibihil ladzi fil wasati wa qala hadzal insanu wa hadza ajaluhu mufitu bihi au qad akhata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu wa hadhil khutatus sigharul a'rad fa in akhta'ahu hadana hasyahu hadha wa in akhta'ahu hadha nahasyahu hadha. Artinya, Nabi SAW membuat gambar persegi 4, lalu menggambar garis panjang di tengah persegi 4 tadi dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di sampingnya persegi yang digambar Nabi, dan beliau bersabda, ini adalah manusia, dan persegi 4 ini adalah ajal yang mengelilinginya, dan garis panjang yang keluar ini adalah cita-citanya, dan garis-garis kecil ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika tidak terjebak dengan garis yang ini, maka kena garis yang ini. Jika tidak terkena garis yang itu, maka kena garis yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua penghalang tadi, maka dia pasti tertimpa ketuarentaan. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menjelaskan garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia. Gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya. Sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupannya di dunia. Jika manusia dapat selamat dan terhindar dari cengkraman satu musibah, musibah lain akan menghadangnya. Dan jika ia selamat dari semua musibah, ia tidak akan pernah terhindar dari ajal yang mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari. Lewat visualisasi gambar ini, Nabi SAW menjelaskan di hadapan para sahabatnya bagaimana manusia dengan cita-cita dan keinginan-keinginannya yang luas dan banyak bisa terhalang dengan kedatangan ajal, penyakit-penyakit, atau usia tua. Dengan tujuan memberi nasihat kepada mereka untuk tidak sekedar melamun, berangan-angan panjang saja tanpa realisasi, dan mengajarkan pada mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Merenungkan hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia.
Beliau menjelaskan suatu informasi melalui gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. Ali bin Abi Thalib berkata, "Dunia berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia, dan masing-masingnya punya penggemar. Karena itu jadilah kamu penggemar akhirat dan jangan menjadi penggemar dunia. Sesungguhnya masa ini hidup di dunia adalah masa beramal, bukan masa peradilan. Sedangkan besok di akhirat adalah masa peradilan, bukan masa beramal." Selanjutnya, hadis tentang media pembelajaran menggunakan jari tangan. Dalam mendidik anak perempuan, ada pahala yang besar yang akan didapat. Bersabar terhadap sikap mereka pun sama juga akan mendapatkan pahala yang besar. Betapa penting dan besar peran orang tua dalam mendidik mereka. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, man ala jariyataini hatta tablughu, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, wa dhamma asabi'ahu." Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengasuh dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat dia datang bersamaku. Beliau menggenggam jarinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan orang yang menyantuni dan memelihara dua anak perempuan dengan menggunakan jari tangan beliau. Nabi SAW menggenggamkan jemarinya untuk memberikan penekanan tertentu sehingga dapat dipahami bahwa jika orang yang memelihara dua anak perempuannya hingga ia dewasa atau sudah bisa menikah, maka kelak hari kiamat dia akan dekat dengan Nabi SAW. Dari penjelasan mengenai hadis tersebut dapat dipahami bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ajarannya, beliau menggunakan media yang variatif dan komunikatif yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Pada saat itu, Nabi SAW menjelaskan dengan menggenggam jemari beliau dengan maksud bahwa genggaman itu adalah suatu kedekatan antara Nabi SAW dengan orang yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Dengan menggenggamkan jemari tangan, maka akan lebih memudahkan dan memahamkan para sahabat dan menerima penjelasan dari Nabi SAW. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.